Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan. Apakah seorang penyembelih hewan kurban atau tukang jagal itu boleh menerima atau mendapatkan daging kurban yang disembelihnya tadi sebagai upah? Itu pertanyaannya. Nah, dalam kitab Mawahibus Somad fi Halli Alfaziz Zubad, jadi kitab ini merupakan syarah dari Matan Zubad karya Ibnu Ruslan, dan kitab Mawahibus Somad ini adalah karya Syekh Al-Allamah Ahmad bin Hijazi. Nah, pada halaman 187 disebutkan dalam syarah ini bahwa wa mu'natu dzabhi 'alal mudahhi fala yu'til jazzara minha syai'an. Dan ongkos penyembelihan atau upah penyembelihan itu dibebankan kepada orang yang berkurban. Jadi ongkos penyembelihan atau upah penyembelihan itu dibebankan kepada orang yang berkurban. Fala yu'til jazzara minha syai'an, maka orang yang berkurban tadi tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hewan kurbannya, baik itu dagingnya, baik itu tanduknya, baik itu kulitnya, dan sesuatu apapun kepada tukang jagal, kepada penyembelih hewan kurban sebagai upah. Sebagai upah, tidak boleh sebagai upah. Jadi kita ulang. Upah penyembelihan kurban itu dibebankan kepada orang yang berkurban. Oleh karenanya tidak boleh orang yang berkurban memberikan sesuatu apapun dari hewan kurban tadi, baik itu dagingnya, tanduknya, kulitnya, kepada penyembelih kurban atau tukang jagal sebagai upah. Namun kalau orang yang berkurban memberikan kepada si tukang jagal daging bukan sebagai upah tapi sebagai sedekah, sebagaimana si sebagaimana si orang yang berkurban itu memberikan kepada fakir miskin dan yang lainnya, atau bersedekah kepada fakir miskin yang kepada yang lainnya, maka memberikan kepada tukang jagal sebagai sedekah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau memberikan daging kurban atau yang selainnya dari hewan kurban tadi sebagai upah karena si tukang jagal telah menyembelih hewan kurbannya, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, hal ini ada sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, wa amarani, dan aku telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla u'tiyal jazzara minha syai'an, bahwa aku tidak memberikan sesuatu apapun kepada tukang jagal, kepada si tukang penyembelih hewan kurban dari hewan kurban yang disembelihnya. Tidak boleh sebagai upah, maksud kata ulama itu maksudnya ini sebagai upah. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu nu'tihi min indina, dan kami memberikan kepada tukang jagal tadi adalah harta atau upah yang berasal dari diri kami sendiri. Maksudnya balain, berbeda, bukan diambil dari hewan kurban yang telah disembelih tadi. Nah, oleh karenanya alangkah baiknya ketika seseorang menyembelih hewan kurban, maka ketika memanggil si tukang jagal atau si tukang penyembelih hewan kurban, kita telah menyiapkan upah khusus kepada si tukang jagal. Jadi tidak diotak-atik lagi hewan kurbannya.
sekalipun kita memberi daging hewan kurban kepada si tukang jagal ya boleh-boleh saja, tapi bukan sebagai upah, tapi sebagai sedekah sebagaimana kita menyedekahkan hewan kurban tadi kepada fakir miskin dan yang lainnya. Nah, begitu juga ketika kita menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban di masjid, di mushola dan yang lainnya, maka alangkah baiknya kita juga menyiapkan uang khusus sebagai upah yang akan menyembelih hewan kurban kita tadi. Dan sebagus juga panitia hewan kurban juga menyiapkan biaya administrasi. Nah, jadi ada biaya administrasi yang disiapkan oleh panitia kurban yang akan dibebankan kepada orang yang menitipkan hewan kurban kepada panitia kurban, yang mana duit atau dana administrasi tadi itu nanti akan diberikan kepada tukang jagal, tukang penyembelihan kurban dan juga panitia kurban. Demikian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, kalau ada yang kurang mengerti bisa di komen di YouTube saya, Abdul Manan Channel, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.